Alkisah ada sepasang kekasih bernama Gemma dan Tom. Ingin melihat-lihat rumah hunian untuk mereka tempati setelah menikah nanti. Datanglah mereka ke galeri yonder. Karena agen properti yang cukup pandai menjelaskan keadaan rumah tersebut, Gemma dan Tom sulit untuk menolak. Lagi pula mereka pikir tak apa kalau hanya untuk melihat-lihat saja. Martin si agen properti berhenti di rumah nomor 9 dan memperlihatkan isi rumah. Menurut Gemma dan Tom, rumah tersebut cukup bagus namun belum sesuai dengan yang mereka inginkan. Ketika keduanya sedang asik melihat-lihat isi rumah, Martin telah meninggalkan mereka di situ. Gemma dan Tom pergi meninggalkan perumahan tersebut. Mereka mulai menyetir mobil dan anehnya mereka kembali ke rumah nomor 9. Tom mengambil alih menyetir. Dia pikir Gemma tidak ingat dengan jalan. Namun mereka sudah berputar-putar dan balik lagi di rumah nomor 9. Ponsel pun tidak bersinyal. Malam pun tiba. Mobil kehabisan bensin. Tom berteriak meminta tolong, tapi tidak ada sahutan. Mau tidak mau, mereka bermalam di rumah tersebut. Perut pun lapar dan mereka mengambil makanan dalam kulkas. Dengan penuh lelah, akhirnya mereka tertidur. Esokan paginya, mereka mencari cara untuk bisa keluar dari perumahan tersebut. Berjalan kaki menelusuri simpang-simpang perumahan, melewati perkarangan rumah-rumah. Telah seharian mereka berjalan, gelap pun mulai mengendap datang. Di sebuah rumah mereka melihat cahaya, dan mereka masuk terburu-buru ke dalam rumah, dan ternyata itu rumah mereka yang mereka tinggal dengan lampu menyala. Gemma kesal dan keluar, melihat sebuah kotak. Setelah dibuka isinya makanan. Tom merobek kardus dan membakar gorden rumah. Niatnya agar ada bantuan dengan sinyal asap. Mereka tertidur sampai pagi di luar. Ketika terbangun, mereka melihat kotak lagi. Gemma membuka kotak yang isinya bayi laki-laki. Di kardus tersebut tertulis, "Besarkan anak ini dan kalian bebas." Entah dari mana kardus tersebut. Gemma dan Tom sangat bingung. Dan rumah yang telah dibakar menjadi utuh kembali. Anak laki-laki tumbuh besar dalam waktu singkat. Anak tersebut mengikuti semua perkataan dan tingkah laku Tom dan Gemma. Jika perutnya lapar, anak tersebut menjerit sekuat-kuatnya. Tom keluar membuang kotak berisi sampah. Kemudian Tom duduk dan menyalakan rokok, lalu membuang puntung rokok di rumput. Rumput tersebut terbakar atau seperti menghilang dan tampak tanah berwarna kekuningan. Tom mencoba mengorek, menemukan serpihan-serpihan kuning, lalu ia mulai menggali dengan peralatan perkebunan di mobilnya. Ketika mereka fokus pada galian, kotak tersebut hilang gitu aja. Entah kemana perginya, tidak ada seorang pun yang mengambil kotak tersebut. Esokan harinya setelah sarapan, Tom melanjutkan menggali tanah hingga malam. Tanpa olehnya Gemma dalam mobil, Tom pun ikut masuk. Gemma bilang aroma mobil seperti nyata, seakan-akan berada di rumah. Malam itu mereka dikejutkan karena anak tersebut menyalakan TV dengan volume yang tinggi. Gambar di TV hanya berupa garis-garis melengkung.
Dan paginya si anak berteriak seperti biasa. Tom pun menjadi jijik dan mengurung anak itu dalam mobil. Biar mereka datang jika anak itu mati, ucapnya pada Gemma. Namun Gemma tidak tega dan merampas kunci mobil. Tom masih menggali sampai tidur di dalam galian. Gemma menangis, entah apa yang harus ia perbuat, bagaimana, dan ia ingin pulang. Saat pagi si anak menghilang, Gemma mencari sekitar perumahan. Ia kembali, si anak sudah berada di rumah dengan memegang buku berwarna merah. Gemma melihat-lihat isi buku dan mulai mengajak anak tersebut main pura-pura. Gemma meminta anak itu pura-pura menjadi Gemma, Tom, dan orang yang ia temui pagi ini. Dan anak itu berubah aneh dengan leher mengembung seperti katak. Entah berapa lama mereka di rumah itu, anak tersebut sudah menjadi dewasa, sikapnya pun mulai menjengkelkan. Saat Gemma makan berdua dengan Tom, Gemma menyesali kenapa ia mencegah Tom membunuh anak itu. Tom menemukan bungkusan berisi mayat. Ia terkejut dan naik ke atas. Gemma yang tersesat karena mengikuti anak itu berteriak memanggil Tom, dan ia menemukan Tom berbaring di trotoar dan membawanya masuk. Tetapi pintu dikunci oleh anak itu. Akhirnya mereka tidur di mobil. Ketika pagi, Gemma menggedor pintu. Si anak itu keluar. Gemma meminta tolong karena Tom sakit. Si anak hanya mengatakan mungkin saatnya dia dibebaskan. Karena Gemma tidak kuat mengangkat Tom, akhirnya mereka duduk di luar seharian, mengobrol-ngobrol tentang kenangan mereka dulu, dan Tom pun meninggal di pangkuan Gemma. Tak lama si anak datang membawa kantong mayat. Tom dibungkus dan diseret ke lubang yang sudah dia gali sendiri. Gemma tidur di mobil. Dia mengintip anak itu dan berniat membunuh anak tersebut. Namun anak itu kabur merangkak lalu menarik trotoar dan masuk. Gemma masuk mengikuti celah tersebut. Kini Gemma berada di ruangan yang bernuansa merah dan anak kecil. Ada seorang wanita yang menangis. Saat Gemma ingin berbicara kepada wanita tersebut, kakinya seperti terhisap oleh lantai. Jatuh ke ruangan lain, tampak sepasang manusia sedang mengulek-ulek. Lagi-lagi Gemma terseret ke ruangan lain dan menemukan seorang pria telah bunuh diri. Dan Gemma kembali terjatuh ke ruangan nomor 9. Gemma benar-benar kelelahan dan terjatuh. Ia menangis. Kenapa ia mengalami ini semua? Kenapa aku? Harusnya bukan aku. Aku terjebak di sini. Ini apa? Lalu Gemma pun meninggal. Si anak membereskan mayat Gemma. Anak itu mengisi bensin mobil Tom dan pergi ke dunia manusia. Di kantor, si Martin tua sudah mulai sakit dan akan meninggal. Kemudian Martin muda membereskan mayat tersebut. Martin muda siap untuk menerima klien baru yang mengunjungi galeri yonder. Ya, begitulah seterusnya, kisah akan berulang kembali.